Seperti kalayak ramai, masyarakat luas mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa tadi itu sudah ada putusan pra-peradilan perkaranya Roy Suryo. Intinya permohonan pra-peradilan itu dikabulkan sebagian. Apa yang dikabulkan yaitu tetap menyatakan tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum, terutama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam rangka melakukan upaya paksa, penggeledahan dan penangkapan itu oleh Hakim Pra Peradilan PN Jakarta Selatan dinyatakan tidak sah. Karena apa? Karena itu dianggap sewenang-wenang. Karena APH dalam konteks upaya paksa itu dipandang sebagai tidak menghormati aturan main atau hukum acara yang berlaku, yaitu KUHP yang lama. Ya, itu intinya. Gitu. Dan kita memberikan apresiasi pada putusan pra peradilan PN Jakarta Selatan itu karena putusan itu berlaku universal untuk semua orang, siapapun yang menjadi tersangka, manakala dia diperlakukan secara hal-hal yang di luar hukum acara, nah itu harus dilindungi oleh hukum gitu. Tadi ada pertimbangan hukum yang sangat baik dari Hakim Pra Peradilan, yaitu kalau APH itu dengan sembrono, dengan sembarangan di dalam praktek penegakan hukum, khususnya upaya paksa, tidak menghormati, tidak mengindahkan hukum acara yang berlaku, itu ada dua bahaya. Pertama, masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Yang kedua, masyarakat luas tidak percaya pada hukum itu sendiri. Dan itu kita memang tidak menghendaki kalau sampai masyarakat sudah tidak percaya pada hukum. Ya, itu dampaknya sangat besar. Jadi, putusan pra peradilan PN Jakarta Selatan tadi perlu kita apresiasi. Dan putusan itu sekali lagi pada intinya tidak kurang dan tidak lebih, hanya menyatakan tindakan upaya paksa dalam bentuk penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo di Jumat di bulan Juni yang lalu itu adalah tidak sah, ya, karena dianggap sebagai sewenang-wenang. Hanya itu. Apa artinya? Selebihnya kita tidak perlu mengikuti ilusinya Roy Suryo. Tadi kalau saya mendengarkan dengan seksama pertimbangan hukumnya hakim itu terbersit. Roy Suryo minta berkas penyidikannya juga dinyatakan tidak sah. Itu kan konyol, nggak masuk akal permohonan semacam itu, permintaan semacam itu. Itu kan akal-akalan. Kalau berkas itu dinyatakan tidak sah, bukan enak dia otomatis status tersangkanya gugur. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya, itu jangan menganggap hakimnya bodoh dan tidak cerdas. Hakimnya pasti jeli melihat itu. Itu mau akal-akalan nyelundup ya, supaya berkasnya terlalu jauh permintaan itu. Ya, dinyatakan tidak sah, itu terlalu jauh permintaan semacam itu hakim pasti tahu jeli maksudnya ke sana itu, ya. Begitu juga permintaan rehabilitasi, apa yang mau direhabilitasi belum, ya, Anda masih tersangka gitu Roy Suryo. Jadi sekarang di satu sisi masyarakat harus memberikan apresiasi pada putusan pra peradilan PN Jakarta Selatan yang tadi dibacakan itu adalah baik untuk apa, bukan hanya untuk Roy Suryo tapi untuk masyarakat luas, terutama para tersangka, ya. Kalau mendapatkan perlakuan hukum dalam konteks penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang semena-mena, yang tidak menghormati hukum acara, itu dengan adanya putusan tadi punya pegangan, ya, punya presiden yang baik, gitu. Tapi sekali lagi tuntutan atau permohonan Roy Suryo yang lebih daripada itu ilusi, ya, itu khayalan, itu impian yang tidak menjadi kenyataannya Roy Suryo, karena berkas tidak mungkin dibatalkan. Status Anda sebagai tersangka Roy Suryo harus tetap jalan dan valid, ya. Dan begitu juga saya percaya bahwa permohonan pra peradilan yang kedua, karena Anda sudah mulai menguji pasal yang disangkakan ke Anda, saya yakin permohonan pra peradilan itu nanti putusannya akan menolak, ya. Dan Anda harus segera masuk ke sidang peradilan yang sesungguhnya. Karena untuk menguji apakah Anda itu benar atau salah, dia harus masuk di peradilannya yang pokok, gitu, peradilannya yang sesungguhnya itu, tidak ada jalan lain. Dan saya sebagai anggota masyarakat mengharapkan bahwa Anda bersikap lebih satria dari Dr. Tifa, gitu, masuk ke persidangan dan menegaskan di muka hakim bahwa Anda melawan, gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan jangan masa Anda yang laki-laki pakai strategi yang lebih berbelit-belit. Ya, itu kan lebih memalukan secara moral, gitu. Ya, jadi
kita mengharapkan bahwa Roy Suryo itu karena status tersangkanya tetap valid, ya, kita mengharapkan cepat Anda memasuki arena persidangan yang sesungguhnya, dan di situ Anda memiliki kesempatan yang terhormat untuk membuktikan apakah selama ini yang Anda gacorkan dari mulut Anda itu, yang Anda umbar dari mulut Anda itu, bahwa Anda peneliti, bahwa ijazah Pak Jokowi 99% palsu, ya, bahwa Pak Jokowi apalagi pakai pesugihan, kesurupan, waktu meresmikan mobil SMK dan lain-lain hinaan Roy Suryo kepada Pak Jokowi, itu buktikan bahwa itu bukan penghinaan, bahwa itu bukan mencemarkan nama baik, bahwa itu bukan menyerang kehormatan dan martabat Pak Jokowi. Itu arena Anda, ya, buktikan. Anda harus siap menghadapi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Catatan saya sekali lagi untuk masyarakat, tenang saja, tidak usah ikut-ikutan menyambut putusan itu berlebihan. Putusan itu sangat baik untuk kita, untuk masyarakat, karena itu lebih berdampak kepada peringatan kepada APH, ya, agar mereka dalam penegakan hukum itu betul-betul menghormati hukum acara yang berlaku. Salam merah putih.